minggu ini kita akan ngebahas soal web design and development ya, di bagian client side, web analysis, design and development. Nah, untuk minggu ini kita akan fokus belajar mengenai apa itu Bootstrap ya. Nah, di sini targetnya kita bisa pakai jQuery untuk membuat sebuah interaktif halaman web dan membuat sebuah halaman web yang responsif menggunakan Bootstrap frameworks. Nah, untuk kalian udah pada tahu belum sih responsive web page itu apa? Nah, responsive web page itu kan kalau misalkan kayak kalian lihat itu kan misalkan kalian buka web nih, halaman web, tapi kan beberapa itu kan kalau dibuka di laptop sama di HP itu kan hasilnya bisa beda ya. Nah, kadang kan kalau di laptop bagus, di HP kan kadang berantakan. Nah, kalau misalkan itu namanya nggak responsif. Nah, kalau yang kita pelajarin itu kita akan ngebuat sebuah website yang responsif nih. Jadi ketika website itu dibuka di laptop ataupun di mobile, itu hasilnya akan tetap sama-sama bagus nih. Nah, cara paling gampang untuk bikin responsive web page itu biasanya kita akan menggunakan Bootstrap Frameworks. Kurang lebih seperti itu. Habis ini yang mau ditanyakan dulu. Oke, Oke, untuk next-nya kita akan belajar mengenai jQuery untuk interaktif sama Bootstrap for responsive web page ya. Nah, jQuery itu apa sih yang perlu itu? Yang pertama pasti ada penulis soal HTML sama CSS. Yang kedua adalah text editor untuk editing dan web browser untuk membuka. Nah, yang terakhir itu untuk basic knowledge soal JavaScript. Karena kan jQuery itu kan basisnya juga menggunakan JavaScript ya. Lalu apa sih jQuery itu? Nah, jQuery itu pertama kali dibikin di tahun 2005 oleh John Riesein. Itu dia punya ide nih menggunakan CSS gimana supaya dia tuh bisa interaktif nih. Nah, interaktif itu apa? Misalkan kayak kita klik tombol apa, terus nanti muncul animasi apa, itu namanya interaktif nih. Ya, itu selama ini kita bisa bikin paling common pakai jQuery. Nah, dia pertama kali implement di 2006 di atas JavaScript, dan dia beri nama jQuery, seperti itu. Nah, untuk versi pertama yang dia rilis itu digunakan secara umum nih langsung oleh para para web developer nih. Nah, habis itu jQuery itu tuh rata-rata udah ada scriptnya nih, tinggal tambahan beberapa fitur itu bisa langsung ditambahkan dengan cara kita import langsung nih jQuery pluginnya. Dan ini open source dan bisa didapat di jQuery website. Nah, ini jQuery selama beberapa tahun terakhir itu sudah dioptimize banyak ya, jadi udah makin bagus dan sampai saat ini juga dia masih terus dioptimize sih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, next-nya apa sih yang bisa dilakukan oleh jQuery? Nah, jQuery itu bisa ngapain aja? Pertama, dia bisa accessing elements nih, elements di HTML, misalkan kayak bisa nambahin div, atau misalkan bisa dapat value-nya dari sebuah div, atau dari sebuah header, atau dia bisa nge-replace value-nya. Nih, untuk yang kedua nih, making changes to the document, changing the appearance of or content within. Berarti dia bisa ngeganti value-nya. Dia juga bisa ngeganti CSS-nya nih untuk ngebikin efeknya nih, misalkan kayak dikasih efek fade atau efek-efek yang lain. Dan yang terakhir itu untuk ajak itu asynchronous JavaScript. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan?
Oke, nah next-nya siapa sih yang bisa pakai jQuery? Nah, eee, jQuery itu adalah sebuah open source nih, jadi, dia gratis dan bisa digunakan oleh siapapun. Tinggal, tambahin, plugin jQuery ke codingan kita masing-masing, gitu. Nah, untuk saat ini dia punya lisensi untuk dari dua dua, institusi, yang pertama dari GNU Public License, eee, dan yang kedua itu di bawah MIT, license. Nah, MIT ini untuk memperbolehkan dia digunakan di, berbagai macam, website, sedangkan GNU itu untuk, dipergunakan oleh siapa aja nih. Nah, habis itu, terakhir itu, fleksibilitas dalam, jQuery itu tuh, membuat mudah digunakan dan sangat, efisien nih. Jadi, kita bisa bikin berbagai macam efek dinamik itu kita nggak usah pusing nih, udah ada code-nya semua, kita tinggal pakai nih, tinggal implement, nggak usah bikin, semua dari nol nih. Kurang lebih, seperti itu. Untuk, next-nya, kenapa sih harus pakai, jQuery? Nah, itu, dia pertama aksesibelnya itu sangat-sangat, mudah ya, dari segala platform bisa, habis itu juga untuk browser inconsistencies nih, eee, kan beberapa itu kalau kita tahu, ada beberapa function yang nggak running nih, misalkan ada, beberapa function yang running di Firefox, tapi nggak jalan di Chrome, atau ada beberapa yang jalan di Chrome dan di Firefox, tapi di Internet Explorer atau di Safari nggak jalan. Nah, dengan jQuery ini dia udah nge-handle semua nih. Jadi, setiap function yang dia bikin itu, mostly udah bisa dipakai di semua browser nih. Dari Firefox, Internet Explorer, terus, dari Chrome, Safari, dan sebagainya itu udah bisa semua. Nah itu, kenapa jQuery itu benar-benar useful nih, karena, dia udah benar-benar compatible untuk, hampir semua browser. Nah, sama dia ada beberapa tambahan fungsi nih, misalkan kayak untuk, animasi dan sebagainya itu, udah ada nih tambahan fungsi yang, di basic CSS sama HTML tuh awalnya belum ada, kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, next-nya, gimana cara kita start menggunakan jQuery nih? Nah, yang kita lakukan pertama kali harusnya kita import nih, Java, jQuery script-nya itu ke HTML dokumen. Nah, ini, contohnya seperti, import, script pada umumnya nih, JavaScript query. Nah, biasa tuh tinggal diimport seperti itu. Nah, kita bisa ngimport, library.com/download script-nya itu, dia udah ngasih nih, public URL yang berisi, seluruh, jQuery code-nya itu. Nah, kita tinggal include nih, kita include ke HTML page kita, dan kita bisa langsung pakai tanpa harus, mendownload, jQuery itu ke, project kita, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk next-nya, contohnya seperti ini nih untuk inserting jQuery ke dalam sebuah, halaman web yang kita bikin. Kita langsung pakai text script aja nih, langsung source, nama filenya di mana. Nah, jQuery ini juga ada beberapa version sih. Nah, biasanya kita akan pakai versi yang lebih baru itu, akan lebih smooth dan lebih, oke lah kalau dipakai. Nah, ini, kalau misalkan mau pakai langsung dari yang, CDN dia punya, tinggal dicari aja, link-nya apa, nanti paste ke sini nih sebagai source, dan itu kita nggak perlu download sama sekali. Itu udah siap pakai semua nih, gitu. Nah, jQuery ini direkomendasi untuk importnya itu, di bagian, head
supaya semua dapat nih. Habis ini ada pertanyaan? Oke, nah ini contohnya nih, di sini kita punya HTML, ada head, ada body. Nah, untuk import jQuery itu biasanya kita lakukan di dalam head nih. Di dalam head, script, source, ada nih nama file jQuery-nya itu apa. Nah, biasanya kita pakai urut nih sebelum script yang kita bikin secara custom. Tujuannya apa? Supaya script yang kita bikin itu bisa nge-override metode-metodenya yang ada di dalam jQuery ini. Begitu juga untuk CSS maupun import import file yang lainnya. Jadi biasanya kalau misalkan kayak ada script yang dua seperti ini, nah urutan itu akan pengaruh nih script kita running atau enggak. Sebisa mungkin yang custom code itu semua taruh di paling bawah. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau misalkan enggak, kita bisa next. Nah, habis itu kita akan belajar mengenai Bootstrap, ya kan? Nah, Bootstrap itu sleek, intuitive, dan powerful mobile first front end. Nah, kenapa sleek, intuitive, dan powerful mobile? Karena pada awalnya itu kan, kalau mobile itu kan ukurannya layar kan beda-beda ya. Nah, di sini dengan menggunakan Bootstrap, dengan satu buah komponen itu yang kita bikin itu bisa langsung kompatibel ke berbagai ukuran layar nih. Makanya dia benar-benar sleek, intuitif, dan powerful. Dan sangat-sangat cepat dan mudah untuk digunakan. Karena kita nggak perlu ngatur ulang CSS-nya satu-satu nih. Karena semua udah disiapin semua nih dari Bootstrap-nya ini. Nah, di dalam Bootstrap sendiri itu isinya apa? Nah, isi yang paling common itu adalah HTML itu sendiri. Dia bisa berisi div, input, dan sebagainya. CSS yang udah dia desain sedemikian rupa sehingga bisa sesuai dengan berbagai macam ukuran layar dan berbagai macam script dari JavaScript nih untuk interaktifnya nih. Misalkan di input atau apa, dia udah siapin semua JavaScript di dalamnya nih. Nah, pertama kali didevelop oleh Mark Otto dan Jacob Thornton di Twitter nih. Dan dirilis sebagai open source product di Agustus 2011 di GitHub. Nah, karena dia open source berarti artinya semua orang bisa pakai nih secara gratis tanpa harus bayar apapun. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, untuk next-nya, mengapa kita harus pakai Bootstrap nih? Nah, alasan pertama pasti adalah mobile. Karena beberapa layar itu pasti sangat bervariatif ya untuk ukuran, terutama di mobile device nih. Nah, habis itu berikutnya adalah browser support nih. Selain tadi kan kita udah sempat bahas nih, ada beberapa script yang nggak running, misalkan nggak running di Chrome tapi running di Firefox atau sebaliknya. Nah, dengan Bootstrap ini dia juga udah nyiapin nih semua compatibility itu ke hampir semua browser nih. Jadi sekali kita menggunakan Bootstrap, dia itu udah kompatibel untuk Firefox, untuk Google Chrome maupun untuk Safari. Nah, itu kenapa kita harus pakai Bootstrap, karena dia udah support untuk berbagai macam browser. Nah, habis itu juga dia tuh sangat-sangat mudah untuk digunakan nih, karena dokumentasinya udah cukup lengkap, sudah ada websitenya, sudah ada dokumentasi, udah ada contoh penggunaannya, jadi dia benar-benar easy to use nih. Jadi bisalah dari nol itu kita bisa langsung pakai seperti itu. Nah, yang terakhir adalah responsive design.
responsive design itu jadi kalau misalkan kayak webnya itu kita mini size, misalkan kita resize dari screen-nya nih, dari yang full screen ke setengah. Nah, itu dia desain yang ada di web kita tuh bisa benar-benar ngikutin ukuran layar. Itu yang disebut dengan responsive design, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada, kita next. Nah, responsive design itu apa? Nah, ini responsive design itu menawarkan sebuah clean and uniform solution for building an interface for developers nih. Jadi dari developers ini sangat-sangat mudah lah kayak satu code untuk semua nih, untuk semua layar itu udah siap nih. Jadi dari kitanya juga code-nya clean karena kita codingannya juga jauh lebih sedikit karena udah di wrapping semua dari bootstrap-nya, dan ini juga seragam semua nih untuk penamaan kelas dan sebagainya nih. Tinggal ngikutin yang udah ada nih. Jadi kalau misalkan kayak kita tulis codingan terus dibaca oleh orang lain itu juga semuanya sama karena benar-benar udah uniform nih. Jadi setiap orang tinggal baca udah paham, oh ini mau ngapain, seperti itu. Nah, berikutnya dia berisi beautiful and functional built-in komponen nih. Nah, komponen itu apa? Nah, komponen itu seperti misalkan kita mau bikin nih sebuah input teks. Nah, input teks itu kan misalkan ada label, ada inputnya nih. Nah, itu kita sebut sebagai sebuah komponen nih, dan dia udah dari Bootstrap itu udah menyediakan nih built-in komponen. Jadi kita tinggal pakai, itu udah bener-bener pendek banget lah nulis codingannya, itu kita bisa langsung pakai nih. Nah, terus yang berikutnya itu provide web-based customize. Jadi kalau misalkan kita ngerasa kok desainnya ada yang kurang pas sama yang kita mau nih, nah itu juga kita bisa custom nih dari sisi CSS, dari JavaScript ataupun yang lainnya nih. Jadi walaupun sudah disediakan seluruhnya, tapi kalau ada beberapa yang belum tersedia, itu kita bisa custom semua nih. Jadi misalkan kayak kita mau ngubah warnanya atau apa itu kita bisa semua nih custom di sini. Dan yang terakhir responsive design itu tentunya dia sebuah open source nih. Jadi kita free untuk menggunakan dan nggak perlu license apapun di sini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau gitu kita next. Nah, apa sih yang termasuk di dalam sebuah package Bootstrap? Nah, dia pertama ada scaffolding, CSS, komponen, JavaScript plugins, sama customize. Jadi di dalam sebuah Bootstrap package itu udah ada ini semua nih. Dan enaknya kita tuh nggak perlu baca satu-satu nih. Kita udah bener-bener easy to use nih. Nah, untuk pembuktiannya nanti kita bisa melihat di materi praktikum. Nah, untuk next-nya, Bootstrap itu punya CSS. Nah, CSS di Bootstrap itu udah memiliki fundamental HTML elements, terus habis itu global CSS classes. Jadi dia udah benar-benar global untuk CSS classesnya. Jadi kan kalau selama ini kalian bikin CSS classes itu kan selalu ada nama kelasnya. Nah, untuk Bootstrap itu dia udah global nih. Jadi udah benar-benar common lah untuk naming kelasnya. Jadi dipakai dimanapun itu sangat-sangat enak nih. Nah, habis itu classes for advanced grid pattern nih. Dan banyak peningkatan sama banyak nge-extend berbagai macam CSS class lainnya. Seperti itu. Nah, untuk next-nya, ini
Ini untuk CSS nih. Jadi bagaimana sebuah CSS itu diterapkan untuk sebuah global elemen nih. Misalkan global elemen itu misalkan HTML atau misalkan body atau misalkan header, ya kan. Nah, kita bisa langsung nih ketik HTML parent this. Nah, apa sih yang kita mau adjust? Nah, kalau misalkan kita set nih untuk di bagian HTML font family-nya sans serif nih, berarti otomatis semua font di dalam HTML page tersebut itu default fontnya itu adalah sans serif nih. Dan kalau misalkan nih kita set di misalkan di HR head-nya 0 nih. Berarti nanti semua HR itu head-nya itu otomatis akan di-set jadi 0 nih. Kecuali dari kalian tambah ini misalkan di bagian HR ya kita tambahin kelas, dan kelasnya di bawah CSS-nya yang ini, terus kita set head-nya misalkan 10 px, nanti 10 yang lainnya akan ngikutin 0 seperti itu. Nah, ini adalah contoh penerapan dari CSS untuk HTML global element yang ini mostly udah di set di dalam Bootstrap CSS-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, habis itu ini contoh penggunaan dari HR elemen. Nah, terus habis itu kalau misalkan di sini contoh new class kelas baru yang digunakan di dalam Bootstrap nih, misalkan untuk grip icon dia ada stylingnya seperti ini. Nah, di kita tinggal pakai nih nama kelasnya di elemen yang kita bikin, misalkan di div atau di sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Oke. Kalau misalkan enggak, next-nya kita bicara soal komponen nih. Nah, Bootstrap itu menawarkan berbagai macam reusable and built-in komponen seperti breadcrumbs, progress bar, alerts, and navigation bar nih. Jadi kalau kayak kita mau bikin alert atau misalkan kita mau bikin navigation bars, nah itu kita nggak perlu bikin dari nol. Misalnya kita harus bikin div dari nol, terus stylingnya kita ulang, itu nggak perlu nih. Nah, dari Bootstrap sendiri udah nyediain ini untuk navigation bar, untuk progress bar, dan sebagainya. Jadi kita tinggal benar-benar pakai nih yang kita bisa niru nih contoh yang ada di website dia, langsung kita implement di tempat kita, itu udah langsung jadi otomatis. Kurang lebih seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau gitu kita next di bagian ini. Nah, contohnya nih, kita mau bikin breadcrumbs. Kita bikin breadcrumb, nah kita cuma nambahin, gampang nih, kita cuma nambahin div text di HTML kita menggunakan Bootstrap breadcrumb. Nanti setelah itu CSS ini udah masuk semua nih otomatis. Jadi kalau kita bikin breadcrumb, kita nggak perlu nih bikin ininya nih. Ini udah ada di dalam Bootstrap CSS-nya. Kita tinggal bikin seperti ini nih. Ya, bikin OL, terus kita bikin LI-nya. Yang penting kita udah kasih nih kelas breadcrumb. Nah, beres nih cuman dengan satu kata kelas sama dengan breadcrumb, itu udah langsung jadi breadcrumb yang common yang digunakan di dalam Bootstrap CSS-nya ini. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ini juga bisa macam-macam ya, nggak cuma breadcrumb ya, cuman ini contohnya untuk breadcrumb kita bisa pakai seperti ini langsung. Nah, habis itu next-nya di dalam sebuah Bootstrap itu juga ada JavaScript nih. Nah, dia udah ada beberapa JavaScript plugin yang siap dipakai. Jadi ketika kita bikin pop-up Windows,
kita bikin tab, carousel atau tooltip dan yang lain-lain itu kita tinggal tinggal pakai nih, semua udah ada nih, udah siap semua JavaScript-nya di dalam Bootstrap-nya itu. Jadi kita nggak perlu nambah tambahan import untuk JavaScript dan sebagainya. Jadi dia udah termasuk di dalam package dari Bootstrap-nya itu sendiri. Nah, ini contohnya nih. Untuk contohnya, kalau misalkan kita butuh ngebuat sebuah tab control dalam sebuah halaman, nah kita bisa ngeliat pakai seperti ini nih. Nah, di sini kita bisa ngeliat kita benar-benar simple ya. Kita nggak perlu bikin codingan yang banyak-banyak. Kita tinggal nambahin Ajax di JavaScript code kita. Untuk profile type ini langsung di show. Nanti dia otomatis bisa bikin tab control seperti yang kita bikin nih. Nah, ini pakai Bootstrap itu udah jauh lebih enak lah, kita nggak usah bikin macam-macam. Nah, kalau misalkan kayak di Bootstrap itu untuk import kelasnya juga kita bisa pakai multiple class. Jadi kita bisa import misalkan untuk menggunakan 2 kelas sekaligus, kita bisa kasih nama kelas yang pertama, spasi nama kelas yang kedua, dan di sini kita juga bisa tambahin untuk custom class yang kita bikin. Misalkan kita mau tambahin custom class untuk nambahin border atau kita mau nambahin font weight-nya supaya lebih tebal, itu bisa tambah di sini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau gitu kita next. Nah, customize. Nah, customize ini walaupun Bootstrap itu udah ngasih standar fitur yang udah benar-benar fungsional dan tinggal pakai, nah, tapi kan nggak selalu apa yang mereka provide sesuai yang kita mau nih. Misalkan kita mau ganti warnanya atau kita mau ganti size-nya. Nah, itu Bootstrap itu menawarkan customize. Nah, dia bisa di-customize semua dari ini nih, dari CSS yang kita bikin nih. Nah, itu misalkan kayak fungsinya untuk customize itu seperti tadi yang udah saya bilang, untuk deploy your own branding and color combination. Misalkan kayak kita bikin pattern-nya kan biasa kan kalau kayak di sebuah brand itu kan pattern itu punya warna sendiri ya. Nah, itu kita bisa customize setiap bootstrap yang kita pakai. Nggak harus pakai warna yang udah dia provide. Kan kalau misalnya kayak bootstrap provide warna kan biasanya warnanya kan kayak kuning orange seperti itu. Nah, misalnya kita mau bikin warna pakai merah muda atau kita mau pakai warna coklat, itu bisa semua di customize. Nah, habis itu kita juga bisa ngeganti nih beberapa behavior yang ada di framework yang sesuai yang kita mau nih, seperti itu. Dan yang pasti Bootstrap itu untuk customize itu sangat-sangat mudah dan benar-benar stable nih. Stable dalam arti itu codingannya nggak banyak error, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau enggak, next-nya kita akan belajar bagaimana nge-download sebuah Bootstrap dan bagaimana nge-download source untuk Bootstrap itu sendiri. Nah, yang pertama untuk nge-download Bootstrap, kita bisa download berbagai macam nih. Untuk yang pre-compiled, berarti masih script mentahannya, atau minified version of Bootstrap, Bootstrap CSS, JavaScript and font, sama atau kita mau no documentation or original source code file, itu mau di include semua nih. Kita punya beberapa pilihan, kita mau download Bootstrap yang mana, kurang lebih seperti itu. Nah, habis itu untuk download source-nya itu kita bisa download langsung dari GitHub. Jadi kita bisa langsung
download atau git clone langsung dari GitHub-nya Bootstrap, kurang lebih seperti itu. Nah, ini contoh kalau misalkan precompiled Bootstrap nih, yang untuk precompiled itu filenya masih banyak nih. Dia punya CSS sendiri, dia punya beberapa file. Lalu untuk JavaScript sendiri, dia punya beberapa file. Dan terakhir untuk assets yang terdiri dari fonts, itu dia juga punya beberapa file. Nah, untuk yang precompiled itu dia akan ada raw filenya seperti ini nih. Ada banyak. Nah, untuk source code-nya sendiri, kalau misalkan yang sudah di-compile, biasa udah dalam bentuk disk nih, udah dalam bentuk distribution, itu udah siap pakai semua nih di dalam sini. Kita tinggal pakai. Nah, untuk Bootstrap sendiri, kita pakainya nggak akan jauh kayak yang tadi jQuery, tinggal kita import saja untuk style sheet-nya. Kurang lebih seperti ini nih, kita import CSS untuk Bootstrap-nya, tinggal kita import seperti ini, atau kita juga bisa langsung import dari website-nya langsung sih. Kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalkan kayak script-nya, kita bisa import langsung dari jQuery langsung seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau yang ini untuk yang import dari Bootstrap JavaScript-nya, dia bisa import semua compile plugins yang ada di dalam Bootstrap-nya langsung. Kurang lebih seperti itu. Sampai sini ada mau ditanyakan dulu? Oke, kalau misalkan sampai sini nggak ada yang mau ditanyakan, kita bisa break dulu sampai sebelum praktikum ya. Sama mungkin nanti lihat dulu kali ya untuk tutorialnya, untuk ini nah ini untuk website, untuk Bootstrap-nya sendiri, kita bisa sambil lihat-lihat kali ya untuk penggunaan Bootstrap-nya itu seperti apa. Nah, untuk penggunaan Bootstrap itu kita perlu import beberapa file. Nah, yang paling enak itu kita udah pakai yang ini nih, yang udah di-compile semua. Nah, kita tinggal import beberapa CSS ini, kita import ini ke dalam HTML kita. Dan kita bisa import beberapa codingan JavaScript nih untuk jQuery-nya dengan copy paste tiga line script di atas ini nih. Nah, habis itu kita bisa mulai bikin. Nah, misalkan kayak kita import style sheet-nya dari di sini. Nah, untuk next-nya kita bisa import jQuery-nya untuk Bootstrap-nya. Ini ada tiga script ya di sini ya. Yang pertama untuk jQuery, yang kedua untuk Popper JS-nya, dan yang ketiga untuk Bootstrap JS-nya. Nah, sebisa mungkin diurutin ya sesuai ini ya, karena urutan di sini akan sangat pengaruh. Nah, biasanya untuk script ini bisa kita juga taruh di bagian head-nya sih. Seperti itu. Nah, terus ini beberapa tambahan aja sih. Nah, terus kalau misalkan kita mau melihat download, nah dia ada beberapa jenis nih, misalkan kayak compile CSS and JS-nya kita bisa download di sini, atau kita bisa download source file-nya. Ini kita benar-benar raw asetnya kita download.
terus kita bisa adjust dulu semua, baru kita compile semua menjadi satu, atau udah bisa langsung pakai JS Deliver nih, langsung di copy paste saja semua dari sini. Atau untuk yang pakai React, itu bisa langsung pakai package manager nih. Misalkan kita pakai npm, kita bisa langsung npm install Bootstrap, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau yang lain-lain ini untuk package manager yang lain sih, ada yang Rapicums, ada yang Composer, ada yang Nugget dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Nah, habis itu di bagian Bootstrap sendiri, kita bisa melihat nih dari sini, dia nawarin yang pertama untuk layout nih, untuk layout kita bisa bikin layout seperti ini nih, menggunakan containers. Nah, kita tinggal bikin div, class, container, dia akan otomatis akan jadi seperti ini. Nah, ini biasanya menggunakan grid, langsung udah pakai grid nih, ya kan. Nah, untuk next-nya itu kita bisa pakai container fluid. Nah, ini biasa untuk fluid nih, biasa untuk pair-nya kita pakai container fluid, supaya kita bisa langsung dapat full size nih untuk kontainernya, kurang lebih seperti itu. Nah, di dalam kalau kalian mau lihat gimana sih cara nge-setup responsive CSS, nah biasanya itu akan seperti ini nih. Jadi di sini tuh sebenarnya dari jQuery sendiri tuh udah nge-specify untuk masing-masing CSS itu, untuk misalkan untuk minimum screen width-nya 576 pixel. Nanti CSS-nya akan seperti apa? Nanti kalau misalkan untuk screen size-nya dengan minimum width-nya 768, berarti dia akan pakainya seperti apa. Nah, dia bisa bikin seperti ini. Nah, kalau misalkan kayak kita mau bikin yang custom lagi, ya kita bisa bikin sendiri kayak gini, misalnya kita tambahin nih untuk minimum width-nya di 1600 pixel, kurang lebih seperti itu. Nah, habis itu di sini ada contoh grid. Nah, contoh grid itu kan kalau misalkan kalian bikin sendiri kan lumayan kompleks ya untuk bikin sebuah grid seperti ini. Nah, dari Bootstrap sendiri dia udah nawarin nih, misalkan kita mau bikin sebuah grid, misalkan untuk navbar atau apa, kita bisa langsung bikin nih kelas container, lalu kita bikin kelas row untuk bikin sebuah inline div. Habis itu kita tinggal bikin nih kolom, kalau 3 kolom ini otomatis dia akan bikin seperti ini nih, persis. Dia langsung ngebagi 3 sama rata, kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga benar-benar customize nih, dan ini benar-benar enak dipakai. Misalkan untuk kelas naming itu dia udah standar nih, misalkan kayak kolom small, kolom medium, kolom large, kolom extra large, itu udah ini udah benar-benar yang aman dipakai lah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk dia itu juga bisa bisa di custom macam-macam ya. Misalkan kita mau bikin nih yang pertama untuk row pertama kita cuma mau bikin 2 kolom yang sama lebarnya nih. Nah, kita nggak perlu pusing nge-specify macam-macam nih, kita tinggal bikin row, kolom, kolom. Dengan kita bikin row terus kolomnya cuma 2, otomatis dia udah ngebagi dia menjadi 2 bagian sama besar nih. Kalau kita bikin sendiri kan lumayan kompleks ya CSS stylingnya ya. Nah, kalau misalkan seperti ini, dari Bootstrap udah nyediain semua. Terus kalau kita bikin 3 kolom, kita tinggal nambah 1 kolom lagi, otomatis dia akan ngebagi jadi 3 sama lebar, kurang lebih seperti itu.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, ini kalau misalkan kayak kita mau apa namanya tambahin ini ya, page break. Jadi kalau misalkan kayak terlalu panjang atau apa, dia otomatis enter nih. Nah, kita bisa tambahin kelas width 100 nih, kurang lebih seperti itu. Dia otomatis turun ke bawah. Nah, selain itu dia juga bisa di custom ya untuk width-nya ini bisa nggak sama lebar itu juga bisa nih. Nah, basic-nya kalau misalkan di dalam Bootstrap itu dia menggunakan grid yang size-nya 12 nih. Jadi dia sebenarnya terbagi menjadi 12 section. Nah, kalau misalkan di tengah kita nge-specify kolom ukurannya 6, berarti dia akan ngambil 6 per 12 bagian atau setengah bagian. Nah, karena itu udah ngambil setengah bagian, sisa 6. Nah, 6 itu karena dia kolom dan kolom, itu dia akan dibagi sama persis nih untuk size-nya nih. Jadi bisa langsung nih di sini langsung 3 per 12 bagian, 3 per 12 bagian, di sini otomatis ke 6 per 12 bagian. Nah, kalau misalkan nih next-nya kita mau pakai kolomnya 5 nih. Nah, dia akan pakai 5 per 12 bagian nih. Dia akan lebih kecil daripada yang kolom 6, dan sisanya dia juga akan otomatis keisi nih sesuai sisanya berapa dibagi 2. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan responsif ya. Jadi dan easy to use juga kan. Jadi kita cuma tinggal benar-benar main di class name aja, dia udah bisa ngikutin sesuai yang kita mau. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh juga. Kurang lebih seperti ini nih. Misalkan kayak kita bikin kontainer, tadi kan sesuai yang kita udah lihat sebelumnya, kalau kontainer itu kan nggak full width ya. Nah, terus ketika kita bikin row, terus kita bikin justify content mid center, nah itu apa namanya, dia otomatis dibikin di center. Habis itu juga size-nya akan ngikutin kontennya langsung otomatis. Nah, ini juga ini misalkan seperti ini nih kolom medium auto. Nah, dia otomatis lebarnya itu akan mengikuti isi kontennya seberapa panjang nih. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kayak untuk row yang pertama ini untuk size-nya dia 2, untuk yang kolom ketiga juga size-nya 2, jadi dia punya size yang sama, dan yang tengah kita set auto, dia akan ngikutin lebar kontennya itu isinya berapa. Jadi kalau misal nanti dia juga akan semakin panjang di sini untuk width-nya. Kurang lebih seperti itu. Dia kolom auto sama size-nya 2 nih. Otomatis yang size-nya 2 akan sama, yang auto mengikuti lebar kolomnya, dan karena dia cuma kolom, dia akan ngeset sebagai untuk ngefulfill yang kosong. Nah, otomatis kalau misalkan kita nambahin panjang teks yang di sini kita tambahin, otomatis size-nya dia akan geser ke kiri nih. Akan geser ke kiri, dan yang di sini akan semakin kecil nih untuk width-nya. Kurang lebih seperti itu. Ini beberapa contoh untuk contoh lain. Misalkan kita mau cut atau mau bagi 2 tapi nggak sama lebar, kita juga bisa pakai kolom 8 sama kolom 4. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga bisa mix and match.
bisa sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing sih, kurang lebih seperti itu. Nah, beberapa kalau misalkan kayak kita mau bikin sebuah eh, elemen di sini, terus kita mau bikin dia eh, mau setting vertical alignment-nya nih, mau di top atau mau di middle atau kita mau di pattern, itu bisa juga nih dari sini. Misalkan kayak kita tinggal tambahin kelasnya nih, align items start, atau kalau kita mau yang dia di middle vertical align, kita tinggal set align item center, atau misalkan kita mau di bawah, kita bisa set align items and, kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga bisa di custom seperti ini nih. Jadi kalau kayak kita mau bikin seperti ini, kita nggak perlu bikin CSS-nya yang kompleks. Kita tinggal pahamin apa itu bootstrap, kita bisa langsung pakai di sini, kurang lebih seperti itu. Nah, tadi kan untuk secara vertikal ya. Nah, dia untuk posisi layout dia juga bisa nge-offer untuk horizontal alignment nih. Bisa di rata kiri, rata tengah, ataupun rata kanan. Itu bisa, misalkan untuk yang pertama kita set nih untuk justify content start. Nah, itu otomatis dia nempel ke sebelah kiri nih. Nah, bedanya apa? Kalau yang di sini kan kalau vertikal kan kita row dulu terus baru kolom. Nah, CSS-nya kita tempelin di bagian kolom nih. Nah, kalau misalkan kita mau horizontal alignment, itu kita row dulu baru kolom, tapi untuk alignment-nya itu kita tempelin di bagian row. Jadi kalau di bagian row otomatis dia akan jadi horizontal alignment. Kalau di bagian kolom dia akan jadi vertical alignment. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Belum ada, Terus Pak. oke, terus untuk next-nya kita bisa melihat ke ini ya, apa namanya? Misalkan kita mau bikin tabel. Kalau sebelumnya kan tabel itu kan kita bikin pakai TRTD ya. Nah, kalau di CSS itu untuk bikin tabel seperti ini nih sangat-sangat mudah nih. Jadi kita tinggal bikin nih tabel, kelasnya tabel, lalu kita kasih table head sama table body-nya seperti apa. Habis itu dikasih nih untuk TR sama TH-nya apa. Nah, otomatis dia udah bisa nih menyesuaikan untuk header, dia bisa langsung bold. Habis itu untuk yang body, dia bisa langsung ini normal, nggak bold. Habis itu kalau misalkan kayak untuk numberingnya, kita bisa kasih tambahan scope-nya itu row. Jadi apa namanya, dia bisa langsung di highlight seperti itu. Jadi dengan bikin seperti ini aja, CSS-nya udah pakai yang Bootstrap punya, kita udah langsung bisa bikin seperti ini. Jauh lebih simpel dibanding kita harus bikin CSS sendiri. Nah, untuk next-nya, misalkan kita mau berubah nih, kita mau ngebalik nih warnanya, background-nya jadi hitam, tulisannya teksnya jadi putih nih. Nah, bisa kayak kita tambahin aja nih langsung table dark di sini. Otomatis warnanya bisa di-invert nih.
kurang lebih seperti itu. Jadi pakai CSS itu, pakai Bootstrap itu jauh lebih membantu sih. Atau misalkan kita mau custom untuk table head-nya itu dibikin jadi warna hitam. Nah, kita bisa nih bikin seperti kayak tadi aja, tapi di bagian table head-nya ditambahin nih untuk kelasnya table head-nya itu warnanya dark. Otomatis dia akan berubah jadi warna hitam nih. Sama kalau misalkan yang bawah, kita juga bisa nih custom pakai misalkan table head light. Jadi kita bisa custom warnanya jadi warna abu-abu nih, lebih muda. Seperti itu. Nah, habis itu juga kalau misalkan kayak untuk mempermudah pembacaan nih, kita mau merubah rows-nya nih supaya warnanya warna-warni ya, strip lah, strip color. Jadi kita bisa tambahin nih di sini, misalkan di sini table strip nih, kita tinggal nambahin satu kelas ini, otomatis dia akan jadi seperti ini nih, jadi otomatis nih. Nah, dia udah otomatis untuk yang pertama lebih gelap, yang kedua putih, yang ketiga lebih gelap. Atau kalau misalkan kayak kita mau custom juga nih, gimana kalau misalkan kita combine dengan kita mau warna hitam. Nah, dia juga udah ngeset nih untuk misalkan kayak dia udah kita masukin table strips sama table dark, dia udah otomatis nih kayak apa namanya, warnanya jadi hitam, tapi stripnya juga tetap kebaca, kurang lebih bisa seperti itu. Ini juga kenapa alasan Bootstrap itu disebut easy to use, karena kita tinggal import dua kelas seperti ini, kita bisa merubah dari yang seperti ini jadi seperti ini, kurang lebih seperti itu. Nah, terus kalau misalkan ini kan untuk yang unbordered ya, nggak ada garis-garis di tepinya. Nah, gimana kalau kita mau bikin border class nih, border table. Nah, kalau border table, tinggal di bagian kelasnya kita tambahin class name table border. Otomatis kebentuk nih bordernya seperti ini. Nah, habis itu misalkan kalau kita lihat di sini nih, di bagian sini, bagian row keempat itu ada Larry the Bird, itu dia di span ya untuk kolomnya ya. Nah, itu kita bisa tambahin nih di sini. Misalkan kayak yang sebelum-sebelumnya, setiap row dia punya 4 kolom. Nah, kita bisa ngeset nih untuk apa namanya, untuk row yang keempat ini dia punya 3 kolom aja, dengan kolom yang kedua false span-nya sama dengan 2. Dia udah bisa otomatis ngejoin 2 kolom jadi 1 nih di sini. Ini juga beberapa custom yang tadi. Terus kalau misalkan kita mau yang borderless nih, supaya terlihat misalkan kayak kita mau terlihat kayak bikin apa namanya, posisinya kita mau bikin kayak table, tapi nggak mau terlihat kayak table, kita juga bisa bikin pakai table borderless. Tinggal dilihat-lihat aja sih di contoh webnya itu seperti apa. Nanti kita implement sesuai yang kebutuhan kita. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, untuk next-nya misalkan untuk hoverable rows nih. Nah, kalau hoverable rows itu kan ini kayak nambahin animasi supaya kita bisa tahu nih mouse kita atau pointer kita ini nunjuk ke row yang mana nih. Nah, ini akan sangat berguna kalau misalkan kita mau bikin sebuah page yang tabelnya itu clickable. Nah, supaya orang tahu kita mau ngeklik yang mana, kita kasih animasi nih, hoverable rows, ya kan. Nah, untuk itu bikin, kalau yang biasa kan kita main di CSS nih, ditambahin misalkan kayak td titik 2 hover. Nah,
Di sini dari Bootstrap itu dia udah ngasih nih kayak class name, table hover kita import sekali, otomatis once kita hover table body-nya, dia otomatis langsung di over nih row yang kita select, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk yang bagian tab juga udah bisa semua sih. Nah, terus untuk table kan kita tadi kan bikin yang cukup gede ya ukurannya ya. Nah, kita mau bikin table yang lebih small nih, misalkan kayak di bagian teksnya dia jauh lebih small nih. Nah, kita bisa tambahin nih untuk size-nya tinggal tambahin kelas name table dash SM atau table small. Jadi untuk size table-nya supaya bisa lebih kecil, kurang lebih seperti itu. Nah, habis itu ini juga beberapa custom dari yang tadi kayak theme-nya mau dibikin seperti apa. Nah, ini kalau misalkan kita mau bikin contextual phrases to color table rows or individual cells. Nah, ini kita bisa bikin nih apa namanya coloring di Bootstrap. Nah, di Bootstrap itu color itu ada yang primary, secondary, success, danger, warning, info, light, dark. Nah, ini kalau misalkan kayak success, danger, warning itu kayak info itu kayak udah default value yang dipakai di web design untuk misalkan kayak ada notifikasi misalkan kita operasinya sukses atau kita fail, itu udah warnanya akan seperti ini nih. Hijau, merah, kuning keoren-orenan sama info untuk kurang lebih agak kebiru-biruan. Nah, ini kita bisa bikin seperti ini. Nah, kita tinggal bikin kayak gini nih. Nanti di bagian row-nya kita tinggal input seperti apa. Nanti otomatis warnanya dia akan seperti ini otomatis. Kurang lebih seperti itu kalau misalkan mau bikin yang warna-warni, atau misalkan dibikin dark terus setiap warna bisa dibikin warna-warni kayak gini ya, itu juga bisa sih, tinggal ngikutin yang contohnya seperti ini aja. Terus misalkan kita mau bikin table itu kita mau bikin responsive table nih, ya kan. Nah, kalau misalkan kayak kita mau bikin sebuah table yang bisa di-scroll secara horizontal dengan mudah. Nah, ini kita bisa tambahin table responsif nih. Kita bikin parent div. Kita bisa bikin apa namanya table responsif, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti ketika dia udah terlalu panjang ke kanan, dia bisa di-scroll ke kanan nih, bisa di-scroll secara horizontal. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini beberapa custom table yang kalau misalkan kalian mau pelajarin lebih jauh lagi juga bisa sih dari sini. Terus kalau misalkan untuk image, ya kita bisa tambahin juga misalkan kayak image ini responsif nih. Nah, kalau responsif itu biasa kayak gini nih, apa namanya? Dia bikin responsif image, jadi kalau kayak kita resize halaman webnya, otomatis dia bisa ngikutin apa namanya size-nya. Tinggal dikasih kelas image fluid seperti itu. Kalau misalkan kayak ALT di bagian image kan untuk default tagging untuk standar HTML elemen ya. Terus atau misalkan kita mau bikin thumbnail nih, kan biasanya kan kita repot nih bikin thumbnail kan bikin kelas styling dan sebagainya. Nah, kita bisa nih kalau misalkan kayak kita pakai Bootstrap,
kita langsung nih bikin image, terus class image thumbnail. Otomatis dia udah bisa bikin seperti ini nih, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan kayak kita mau bikin image-nya align kanan kiri seperti ini juga bisa nih, pakai kelas float nih, supaya tampilannya float, kita bisa kasih float left sama float right, kurang lebih seperti itu. Atau misalkan kayak kita mau ngeblok satu bagian ini full dari paling kiri ke paling kanan sini, kita bisa pakai deblock nih, deblock itu otomatis dia akan ngeblok satu dari bagian ini full langsung dari sini, dia bisa langsung ngeblok. Kurang lebih itu untuk image akan seperti itu sih. Habis itu next-nya kita bisa melihat di berbagai macam komponen ya, di berbagai macam komponen dia punya komponen nih, misalkan untuk alerts ya kan. Untuk alerts itu biasa kalau misalkan ya kita klik tombol submit, terus nanti kita ngecek nih hasilnya sukses atau gagal. Nah, kita misalkan kalau kayak kita mau bikin alert nih, alert kalau misalkan sukses, kita bisa bikin kayak gini nih, simple success alert nih, nanti tinggal di bagian teksnya, kita bisa ganti-ganti sendiri nih sama teks yang kita mau. Kurang lebih seperti itu. Nah, dia udah bisa bikin nih class, alert, ya kan, role-nya apa. Habis itu untuk menentukan warna kita bisa bikin nih alert, primary, secondary, success, danger, warning, info, kurang lebih bisa bikin seperti itu. Nah, terus ini beberapa tambahan ya, misalkan kita mau bikin link di dalam alert, kita bisa bikin class alert link seperti ini. Jadi kita bisa bikin link di dalam alert ini. Nah, habis itu juga bisa bikin alert itu juga gede seperti ini sih, kayak sebuah komponen besar ya. Jadi kayak ada title, ada bagian body, ada bagian footer-nya juga, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, nah untuk next-nya itu kan misalkan alert ini kan kita mau ilangin nih. Nah, kita bisa tambahin dismissing nih. Dismissing ini pakai JavaScript script nih. Nah, ini contoh penggunaan JavaScript di dalam Bootstrap. Jadi kita bisa nge-dismiss nih untuk alertnya di sini nih. Jadi kita bisa tambahin tombol dismiss di sini. Nah, caranya kita tinggal ngikutin codingan yang ada di sini sih. Seperti biasa, ini untuk teksnya, habis itu di kelasnya kita tambahin nih. Ini untuk warning nih, berarti dia akan ngasih dia efek warna kuning, terus alertnya dismiss, bisa di dismissible, terus kalau di dismiss dia animasinya modelnya fade nih, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kita bisa tambah button, tipenya button, kelasnya close. Dengan kelas ini otomatis dia ngasih ini ya animasi, bentukannya langsung tanda silang seperti ini. Nah, terus data dismiss ini alert. Jadi once ini diklik, dia akan nge-close yang alert yang role-nya sebagai alert, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan lupa ngeset data dismiss-nya ini yang apa, seperti itu. Nah, terus area label ini itu untuk ini sih, labeling ini kalau misalkan dia apa, seperti itu. Nah, ini kalau mau lihat di dalam JavaScript-nya sih kurang lebih akan seperti ini sih. Dia cari yang kelas alert, terus dia munculin. Atau misalkan untuk close atau untuk dispose, kurang lebih akan seperti itu. Nah, ini beberapa metode, sama ini beberapa alert nih, event-event yang ada di Bootstrap komponen.
Terus ini untuk sampai yang tadi alert nggak? Alert ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau nggak, kita bisa melihat kayak badge itu kayak misalkan kita mau bikin seperti ini nih. Nah, di Bootstrap itu kita gampang banget nih, kita tinggal bikin teksnya sendiri, terus kita bikin span terus kasih kelas nih, kelas badge secondary nih, otomatis akan muncul seperti ini nih. Kurang lebih akan seperti itu. Nah, ini contoh-contoh yang lain. Misalkan kita mau bikin kayak profile, terus ada kayak semacam notifikasi kecil ya, ya kan? Kita bisa bikin pattern, kasih page, kasih light supaya warnanya putih. Habis itu teks di dalam page-nya itu apa. Nah, ini biasanya sih ini sih kayak mau munculin berapa sih notifikasi total notifikasi yang belum dibaca atau apa tuh bisa dari sini gitu. Nah, ini contoh beberapa page juga kita juga bisa nih bikin yang bagian cornernya itu rounding ya. Kita bisa bikin page fill kurang lebih seperti itu. Atau misalkan kayak link nih, kayak supaya dia bisa diklik nih. Nah, ini juga bisa nih kayak Ahref kelasnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, next-nya kita akan coba bikin breadcrumb nih. Breadcrumb ini kan kayak misalkan kita mau bikin yang seperti ini nih. Nah, kita nggak perlu bikin dari nol. Dari Bootstrap udah nyediain, tinggal kasih apa namanya, tinggal bikin lah codingannya copy seperti ini, kurang lebih seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, terus beberapa fitur yang ditawarkan di breadcrumb-nya Bootstrap ini, kita misalkan mau merubah separatornya nih. Nah, ini kita bisa merubah breadcrumb dividernya dengan buatnya seperti ini. Atau bisa misalkan pakai image juga bisa bikin seperti ini di JavaScript-nya, atau misalkan bisa diganti atau juga bisa dihilangin nih kayak gini. Kurang lebih kalau mau bikin breadcrumb bisa pakai seperti ini sih, gitu. Terus next-nya ada beberapa yang bisa di-explore juga sih, misalkan kayak button nih, button bisa kayak gini, terus kayak dikasih button tag atau apa juga bisa seperti ini sih. Terus juga misalkan kita mau bikin yang outline, jadi kayak cuman di bagian luarnya aja, itu juga bisa. Nah, untuk size-nya nih, misalkan kayak button, kita mau size-nya mau dibesar atau kecil, itu untuk ngatur size-nya itu kita juga gampang nih, tinggal button, dikasih size-nya button large, atau yang kecil kita kasih button small di sini juga bisa. Atau misalkan kita mau kasih button medium juga bisa nih, button dash MD. Nanti size-nya itu bisa di tengah-tengahnya antara large sama yang small. Atau misalkan beberapa case kita mau bikin button itu full dari paling kiri ke paling kanan nih. Nah, kita juga bisa bikin pakai kelas button block. Ini untuk bikin button size-nya full nih, dari paling kiri ke paling kanan. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus kalau ini untuk active state nih. Kalau active state itu apa? Misalkan seperti ini. Kalau misalkan kita lihat waktu saya klik bagian tombol link,
itu kelihatan kan di sini ada kayak tambahan border yang di luar ini. Atau misalkan saya klik primary link ada tambahan border di sini. Nah, itu bisa pakai active state nih. Tinggal bikin button kasih active true atau false seperti itu. Nanti tinggal di apa namanya tinggal dimainin area press-nya true atau false. Itu kalau misalkan kayak ini bisa bikin kayak bisa ngasih info tambahan lah kalau misalkan button ini lagi diklik gitu. Atau misalkan kita mau nambahin button tapi nggak bisa diklik nih. Nah, bisa tambahin keyword disable di bagian HTML elemennya seperti ini. Itu. Nah, terus kalau yang ini tambahan sih. Kalau misalkan kita pakai href itu dia nggak bisa di disable ya. Jadi kalau mau nge-disable sebuah button yang pakai elemen A ini, kita nambahin kelas disable di bagian kelasnya ini supaya dia bisa seperti ini disable nih, karena secara default itu kan dia udah atribut bawaannya button di HTML ya. Nah, kalau misalnya kita mau pakai link, hyperlink, kita nambahin keyword disable-nya di bagian kelas. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus ini juga bisa ini sih, kalau misalnya kita mau pakai toggle state nih, supaya bisa di warna-warni bisa dikasih tambahan border di luar ini, ya kita bisa pakai data toggle, kurang lebih seperti itu. Nah, terus untuk misalkan nextnya nih checkbox sama radio pattern. Misalkan kayak ini kita mau bikin cek atau enggak bisa pakai seperti ini. Nah, kalau pakai radio kita bisa pilih salah satu aja nih yang aktif. Nah, kita bisa langsung copy kelasnya kurang lebih seperti ini gitu. Nah, ini beberapa metode yang ada di dalam ini ya Bootstrap untuk pattern. Sampai sini ada mau ditanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada, next-nya kita bisa bikin sih kayak button group. Kayak, jadi kalau kita mau bikin beberapa button yang kanan kiri, kita bisa bikin pakai button group, atau misalkan kayak kita mau bikin pagination ya. Di bagian pagination, mau 1, 2, 3, 4 ini, kita bisa bikin kayak pakai button group juga bisa. Kurang lebih seperti ini. Terus juga bisa di custom nih, kayak misalkan kayak ada button, terus ada inputan lainnya, itu juga bisa. Ini untuk sizingnya tinggal ditambahin button group large, terus kalau yang defaultnya dia pakai button group medium, terus kalau kita mau size kecil juga bisa. Nah, terus untuk nesting nih, untuk nesting itu kalau misalkan ada button di dalam button, misalkan 1, 2 ini button, tapi kita mau tambahin drop down nih di bagian ketiga. Nah, kita bisa ngikutin stylingnya kayak gini nih. Jadi kita bikin button group, dan yang ketiga itu kita bikin button group lagi nih. Jadi kita bikin button group di dalam button group. Nah, nanti kita bisa bikin drop down di sini nih. Jadi nah, kita bisa bikin juga kayak gini, kurang lebih seperti itu. Nah, terus kalau misalkan kita mau bikin tombol tapi turun ke bawah nih, itu juga bisa, sama mau di custom seperti ini juga bisa, kayak sama persis kayak yang ini punya,
cuma ditambahin di kelasnya button grup vertikal, kurang lebih seperti itu. Nah, terus next-nya untuk card nih. Nah, untuk card kan kadang kan beberapa kalau kita buka website kan ada yang bagian HTML seperti ini ya, kayak ada image-nya, lalu ada tambahan title, tag, sama dokumen. Nah, ini kita nggak perlu bikin dari nol, itu semua udah disiapin dari Bootstrap. Kita tinggal pakai ini div, kelas, card, kurang lebih seperti itu. Udah langsung bagian image, terus bagian card body-nya seperti apa, itu udah bisa disetting semua nih dari sini. Jadi semua tuh udah disiapin dari Bootstrap. Nah, kalau kita nggak mau pakai image juga bisa nih, tinggal kasih title, text, sama link juga bisa. Kita bisa ngikutin kurang lebih seperti ini. Atau misalkan kita mau bikin image sama mungkin di sini kasih deskripsi dikit soal image-nya kan. Nah, ini bisa bikin modelnya seperti ini gitu. Atau misalkan mau dibikin list group seperti ini juga bisa sih, tergantung kebutuhannya mau seperti apa. Jadi card ini juga modelnya macam-macam, mau dibikin seperti ini juga bisa nih. Nah, kita tinggal bikin codingannya kayak gini nih. Jadi benar-benar membantu lah daripada harus bikin CSS dari nol. Habis itu kalau untuk bagian header sama footer juga bisa bikin kayak gini nih. Jadi kayak kita bisa bikin kayak semacam single table ya, single table itu kita bisa pakai card nih di dalam bootstrap-nya sendiri, kurang lebih bisa langsung seperti ini. Nah, ini untuk card, terus juga bisa bikin seperti ini juga. Jadi udah enak lah kalau mau pakai ini. Terus juga kalau misalkan mau dibikin apa namanya model grid ya, cardnya kanan kiri juga bisa, tinggal dibikin bikin row, terus kolom. Kalau ini di define nih untuk kolom width-nya masing-masing 6. Habis itu tinggal bikin card body dibikin card-nya di masing-masing kolom, otomatis nanti akan display-nya akan seperti ini nih gitu. Terus ini untuk card-nya sih kurang lebih akan seperti ini. Terus untuk carousel itu bikin kayak slide seperti ini, kayak terus beberapa kan kayak ada slide image yang bisa diganti-ganti seperti ini. Nah, ini kita pakai namanya carousel di Bootstrap gitu. Nah, ada beberapa jenis, kalian bisa lihat-lihat sendiri nanti. Kayak mau dikasih caption juga bisa, tinggal kalian lihat-lihat di sini. Kalian bisa pelajarin lebih jauh lagi dari sini. Nah, untuk next-nya itu kita collapse nih. Nah, untuk ini collapse itu misalkan kayak kita mau ada button yang seperti ini nih, nambahin informasi apa, ya kan. Nah, ini bisa bikin pakai collapse. Nah, ini contoh codingannya seperti ini. Ini udah kayak JavaScript plus ya. Maksudnya kita nggak usah bikin JavaScript codingannya, kita tinggal kasih data targetnya apa, nanti dia udah sesuai apa yang dimunculin, apa yang kita set di sini. Jadi kayak kita seminim mungkin bikin JavaScript code-nya itu udah bisa gitu. Nah, ini kalau misalkan kayak multiple, ini bisa macam-macam, ya kan. Itu semua bisa dilihat, bisa dipelajari dengan lebih jauh di bagian Bootstrap webnya ini. Kurang lebih itu. Kalau drop down ya kalian udah cukup common ya kalau drop down kurang lebih seperti ini. Nah, ini bisa bikin bisa lihat-lihat sendiri lah kurang lebih seperti apa kalau drop down di sini gitu. Nah, ini juga bisa disetting kan untuk direction-nya mau ke atas, ke bawah, atau ke kanan, itu juga bisa ini. Jadi udah enak lah ini, tinggal dipakai. Terus kalau kayak mau bikin menu,
Bisa bikin seperti ini, kalau misalkan mau bikin aktif atau apa, juga bisa sih semua kayak gini. Ini. Nah, itu sekilas untuk yang drop down ya. Terus ada form juga kalau kita mau bikin form. Terus ada input group itu juga ya kombinasi antara form lah. Jadi dia udah di-combine untuk bikin seperti ini ya. Nah, ini kita bisa ngeliat aja sih di sini ada apa aja. Misalkan di sini bikin radio, checkbox, udah bisa semua di sini sih. Nah, ini tinggal kalian pelajarin lebih jauh lagi lah untuk yang ada di sini seperti apa. Habis itu Jumbotron itu kayak ya kurang lebih seperti ini sih Jumbotron. Jumbotron biasa kepake misalkan untuk company profile web sih, kurang lebih seperti itu. Nah, ini contoh beberapa komponen lainnya yang apa namanya bisa dipakai di dalam Bootstrap. Ada juga progress bar, bisa melihat progress bar-nya seperti apa. Nah, bisa bikin semua kayak gini sih, gitu. Sampai sini yang mau ditanyakan? Kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyakan, kita bisa break dulu ya sebelum masuk ke menu praktikum. Nanti kita bisa start lagi dari jam 10 kali ya.